Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Gina Nafsia Putri, NIM G701-19095. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai uji disolusi terbanding dan juga bagaimana cara penggunaan aplikasi PHEKey Bootstrap. Nah, sebagai pendahuluan kita harus mengetahui apa itu uji disolusi dan apa itu uji disolusi terbanding. Jadi uji disolusi adalah uji yang dilakukan untuk mengubah bentuk padat, contohnya tablet, menjadi hablur atau partikel kecil yang akan larut di dalam saluran gastrointestinal. Nah, uji disolusi terbanding merupakan pengujian yang digunakan untuk memastikan ekivalensi dan sifat-sifat produk obat. Jadi kita untuk memastikan ekivalensinya ini nanti dilihat dari nilai F1 dan juga nilai F2-nya. Nanti saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan dari aplikasinya itu untuk melihat nilai F1 dan juga nilai F2-nya. Oke, jadi ini untuk aplikasi dari Dissolution Tester. Nah, kita harus ketahui juga bagaimana apakah alat dari Dissolution Tester ini. Jadi alat ini digunakan untuk mengetahui proses melarutnya zat atau senyawa aktif dalam media pelarut. Untuk prinsip kerja dari alat ini yaitu dengan memberikan suatu tekanan pada tablet dan mengukur pada tekanan dengan menentukan berapa jumlah tablet yang retak atau hancur. Nah, di sini ada monografi obat. Jadi pada kelompok saya yaitu mendapatkan obat ciprofloxacin. Jadi untuk monografi obat dari obat ini menurut Pharmacope Indonesia edisi 6 tahun 2020, pH mediumnya itu 4,5, volume medium 900 ml, volume sampling 400 ml, panjang gelombang maksimum 276 nanometer. Kemudian nilai Ki dari ciprofloxacin yaitu 80%. Nah, tadi di awal saya sudah bilang kalau tingkat ekivalensi dari produk obat itu dilihat dari nilai F1 dan juga F2-nya. Nah, di sini ada syarat untuk uji disolusi terbanding yang dimana untuk F1 itu nilai ketelitiannya syaratnya harus di bawah atau sama dengan 10. Akan tetapi apabila pada suatu kondisi didapatkan nilai F1-nya itu lebih dari 10 itu tidak apa-apa. Nah, terus di sini untuk F2-nya atau tingkat kemiripannya nilainya itu harus di atas atau sama dengan 50. Nah, untuk F2 ini tidak boleh dibawa dari nilai yang dipersyaratkan. Nah, ini untuk syarat keberterimaan. Jadi untuk itu ada 3 tahap yang dimana pada tahap pertama itu jumlah tablet yang diuji itu ada 6. Nah, untuk syaratnya itu tiap unit sediaan itu tidak kurang dari Ki tambah 5%. Nah, untuk tahap kedua, tablet yang diuji itu ada 12 tablet. Untuk syaratnya sama dengan atau lebih besar dari Ki dan tidak satu unit pun yang lebih kecil dari Ki kurang 15%. Untuk tahap ketiga, jumlah yang diuji itu ada 24 tablet dan syaratnya sama dengan atau lebih besar dari Ki, tidak lebih dari 2 unit sediaan yang lebih kecil dari Ki kurang 15% dan tidak satu unit pun lebih kecil dari Ki kurang 25%. Nah, di sini terdapat contoh apabila diketahui nilai Ki tablet itu 80%. Jadi untuk tahap pertama, nah syaratnya kan tadi tidak kurang dari Ki tambah 5%. Nah, jadi 85% kan dari nilai Ki yang diketahui. Nah, di sini ada contoh, sudah ada 6 contoh nilai. Jadi ada 2 tablet yang tidak memenuhi syarat. Jadi apabila tidak memenuhi syarat, 1 atau lebih dari yang dipersyaratkan itu harus lanjut ke tahap selanjutnya untuk diuji. Nah,
Untuk S2 atau tahap kedua itu tablet yang diuji itu ada 12. Jadi syaratnya itu lebih dari sama dengan Q 80% karena nilai Q-nya itu 80%, dan tidak satu unit pun lebih kecil dari Q kurang 15% atau senilai 65%. Nah, di sini sudah ada 12 contoh 12 tablet. Jadi ada 3 yang tidak memenuhi syarat. Karena masih ada lagi yang tidak memenuhi syarat, maka lanjut ke tahap ketiga atau S3 yang diuji itu 24 tablet. Syaratnya harus lebih dari sama dengan Q atau 80%, 2 unit tidak lebih dari Q kurang 15% senilai 65%, dan tidak satu unit pun lebih kecil dari Q kurang 25% atau 55%. Nah, ini. Oke, jadi bisa teman-teman sekalian lihat kalau dari syarat yang sudah disyaratkan dan contoh nilai tablet yang ada itu ada 24 tablet kan. Nah, itu setelah memenuhi syarat semuanya. Jadi apabila telah memenuhi syarat semuanya, itu dipastikan bahwa tablet ini diperbolehkan untuk dipasarkan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan aplikasinya dari PHEK Bootstrap. Jadi ini dia tampilan dari aplikasinya. Bisa teman-teman lihat sekalian. Lihat. Nah, di sini ada bagian choose reference file. Ini yang dimasukkan ini data dari inovator suatu obatnya ini. Nah, tinggal kita masukkan saja. Terus kalau di choose test file itu dimasukkan tesnya. Jadi di sini kita awalnya itu mau tes kemiripan antara inovator dengan obat A. Masukkan saja. Nah, terus untuk number of bootstrap ini itu 5.000. Nah, untuk ini memang sudah tidak bisa diubah lagi karena maksimum dari aplikasi ini number of bootstrapnya itu 5.000. Nah, terus untuk confidence interval itu kita ubah ke 85% karena 80 ya kan tadi diketahui nilai Q-nya itu 80%. Jadi 80 ditambah 5 itu 85%. Nah, di sini ada sampling mode. Di sini ada individual values dengan wall factors. Kalau individual values ini dia tidak membandingkan atau kita hanya menguji satu saja. Nah, kalau untuk wall factors ini kita membandingkan. Jadi karena kita di sini membandingkan antara inovator dengan obat A, jadi kita pilih wall factors. Kemudian ada F2 auto rule. Nah, untuk F2 auto rule ini ada no auto. No auto itu dia syaratnya kedua obat atau inovator dengan obat A itu tidak harus lebih dari 85%. Nah, terus kalau one profile itu salah satunya harus lebih dari 85% dan two profiles ini harus kedua-duanya harus lebih dari 85%. Jadi di sini kita pilih no auto karena dari inovator dan juga obat ciprofloxacin ini dia itu tidak harus lebih dari 85%. Nah, apabila sudah kita atur semuanya, kita masukkan datanya, kita atur confidence intervalnya, kemudian kita atur sampling mode-nya dan F2 auto rule-nya. Kemudian kita start saja untuk kita ketahui nilai F1 dan juga nilai F2-nya. Nah, di sini sudah masuk hasilnya. Untuk nilai F1-nya itu 2,42 dan nilai F2-nya 83,68. Jadi sebelumnya saya sudah jelaskan juga untuk syarat dari UDT ini F1 itu dia harus kurang dari sama dengan 10. Nah, di sini F1-nya memenuhi syarat dan juga F2-nya itu syaratnya itu harus lebih dari sama dengan 50. Nah, di sini F2 yang didapatkan itu 83,68, jadi dia memenuhi syarat untuk F2-nya. Dan hasilnya itu confirm similarity, jadi keduanya ini similar. Kemudian kita dapat lihat dari grafiknya. Nah, ini grafiknya ini hasil dari inovator dan juga tesnya itu tidak begitu jauh beda.
ditandakan berarti kedua obat ini dia similar atau sama. Kemudian begitu juga untuk obat B. Tinggal kita ganti datanya. Nah, jadi untuk obat B kita uji juga. Nah, kita langsung saja start. Nah, jadi di sini F1 yang didapatkan yaitu 4,08, yang dimana ini pas memenuhi syarat. Terus F2-nya juga 75,19, dia juga memenuhi syarat, dan confirm similarity. Jadi kedua antara inovator dengan obat B ini dia itu sama. Dapat kita lihat dari grafiknya juga. Nah, ini untuk grafiknya juga tidak begitu jauh berbeda ya. Kalau misalnya berbeda itu pasti ada yang ke sini. Jadi dia tidak sama. Kalau misalnya dia tidak similar atau tidak sama, grafiknya itu akan berbeda sangat jauh berbeda. Nah, di sini untuk obat B dan inovator juga similar, dari grafiknya juga begitu sama misalnya. Oke, jadi sekian dari pemaparan atau presentasi saya mengenai uji disolusi terbanding. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.